Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 9 akan memaparkan materi dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang makalah kepemimpinan organisasi dari mata kuliah manajemen organisasi yang dikelompoki atau dikerjakan oleh 2 orang, yaitu Rani dan saya sendiri, Herda Hedona, sekaligus moderator. Untuk mengefisiensikan waktu, kita akan langsung saja ke pemaparan materi. Untuk Rani, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya mengenai definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan konsep yang kompleks dan karena kompleksitasnya itu maknanya menjadi kabur. Meskipun diakui fenomena ini merupakan gejala pada hampir semua ilmu sosial ketika sedang mendefinisikan objek kajiannya. Untuk memulai permasalahan ini, pertama saya mengutip pendapat para ahli yang ditampilkan dalam karyanya Eko Maulana Ali dalam tabel sebagai berikut. Di sini terdapat 5 pengertian dari para ahli. Yang pertama adalah James M. Blake. Pengertiannya itu, kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan tertentu. Yang kedua, Robbins. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, Laurie J. Mullins. Kepemimpinan sebagai hubungan yang melalui kewenangannya seseorang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain. Dan terakhir adalah Sharon Bajetsky, kepemimpinan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat terhadap individu dan organisasi. Kedua, saya juga meminjam pendapat Sedarmayanti yang mengemukakan 3 istilah yang saling berkaitan, yakni pemimpin, leader, kedua kepemimpinan, leadership, dan ketiga manajer. Pemimpin merupakan seorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Kedua, pemimpin merupakan seorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Ketiga, pemimpin merupakan seorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan mengenai makna kepemimpinan, Sedarmayanti menerangkan beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, proses dalam mempengaruhi orang lain agar mau atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan. Kedua, hubungan interaksi antar pengikut dan pimpinan dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, ada proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Keempat, proses memberi arti atau pengarahan berarti terhadap usaha kolektif dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan dalam pencapaian sasaran. Kedua, proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha mencapai tujuan pada situasi tertentu. Dari pendapat para ahli di atas, dapat dirumuskan definisi kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok orang agar berperilaku dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Maka kepemimpinan itu merupakan daya atau energi yang dimiliki oleh seseorang untuk mendorong orang lain. Energi itu tidak semata-mata fisik, tetapi juga pendidikan ataupun karismatik. Namun demikian perlu diberi catatan khusus bahwa kepemimpinan itu akan berjalan jika dalam organisasi itu ada interaksi antara pemimpin atau manajer dan bawahan mereka. Sedikitnya ada 2 komponen kepemimpinan yang dapat saya temukan dari simpulan definisi di atas. Pertama,
Kepemimpinan menyangkut kemampuan yang dimiliki seseorang untuk merubah perilaku orang lain. Kedua, kepemimpinan menyangkut pencapaian tujuan bersama atau organisasi, bukan tujuan individual. Maka, seorang pemimpin tidak boleh memaksakan perilaku orang untuk mencapai tujuan pribadinya, tetapi pemimpin ideal harus menggunakan kemampuan dirinya secara maksimal untuk mengajak orang lain mencapai tujuan organisasi. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani karena telah mempresentasikan pemaparannya dengan sangat baik. Lalu akan berpindah kepada saya sebagai pemateri kedua, yaitu kepemimpinan harus dibedakan dengan pemimpin. Yang dimaksud dengan pemimpin adalah orang atau suatu pribadi. Jika suatu organisasi itu memiliki lebih dari seorang pemimpin, maka disebut pimpinan. Baik, selanjutnya. Pemahaman tentang kepemimpinan dan pemimpin. Secara etimologis, kepemimpinan berasal dari kata dasar yang sama, yaitu pimpin, berarti bimbing atau tuntun. Setelah ditambah awalan pe, menjadi pemimpin, berarti orang yang mempengaruhi pihak lain dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Jika ditambahkan akhiran an, menjadi pimpinan, artinya orang-orang yang mengepalai. Kemudian jika ditambahkan awalan ke menjadi kepemimpinan. Model dan gaya kepemimpinan. Meminjam konsep dari Toha tahun 1997 yang dikutip dari karya Eko Maulana Ali, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Para ilmuwan organisasi telah mengelompokkan 3 gaya kepemimpinan dalam sebagai berikut. 1, yaitu kepemimpinan demokratis. Jenis gaya pemimpin ini adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. 2, ada gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil yang di antara mereka tetap ada seseorang yang paling berkuasa. Ketiga, ada gaya kepemimpinan bebas. Di sini, kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun berupa kelompok-kelompok kecil. Lalu ada 5 gaya kepemimpinan. Penjelasannya yaitu 1, ada gaya kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan jenis ini yang memiliki wewenang dari suatu sumber, misalnya entah itu pengetahuan, kekuatan, atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan atau sebuah hukuman. Kedua, ada gaya kepemimpinan birokratis. Gaya ini sering dikenal sebagai gaya paling kaku karena pemimpin yang memilih gaya ini selalu mendeskripsikan tugas dan cara pelaksanaan tugas yang diberikan kepada karyawan. Lalu ada gaya ketiga, yaitu kepemimpinan diplomatis. Kepemimpinan dengan gaya ini selalu berusaha melakukan langkah persuasi secara pribadi jika ada masalah dalam organisasi. Cara kepemimpinan partisipasi di sini yaitu salah satu gaya kepemimpinan keempat, selalu terbuka dan mengajak bawahannya untuk berpartisipasi atau setidaknya mengambil bagian secara aktif, baik secara luas maupun dalam batas-batas tertentu. Dan yang terakhir, kelima, gaya kepemimpinan free rein leader. Kepemimpinan seperti ini dapat diibaratkan seperti menunggang kuda yang melepaskan kedua kendali kudanya. Perilaku kepemimpinan. Buku yang ditulis Jayakaloh mencoba memformulasikan konseptualisasi perilaku kepemimpinan sebagai pendekatan yang menekankan pada apa yang dilakukan secara nyata oleh seorang pemimpin di dalam jabatannya. Peneliti perilaku kepemimpinan kata Kaloh bertujuan untuk mengetahui kategori perilaku yang efektif dalam memimpin. Perilaku kepemimpinan
Yang efektif adalah tindakan nyata yang dilakukan pemimpin dalam pekerjaannya, sehingga kegiatan organisasi berlangsung efektif. Kalau mengidentifikasikan, ada 11 jenis perilaku kepemimpinan sebagai berikut, yaitu nomor 1, perilaku penyebaran informasi atau informating. Kedua, perilaku konsultasi dan delegasi, consulting and delegating. 3, perilaku perencanaan dan pengorganisasian, planning and organizing. 4, perilaku pemecahan masalah, problem solving. 5, perilaku perumusan peranan dan tujuan, clarifying. 6, perilaku pemantauan, monitoring. Lalu ada yang ketujuh, perilaku motivasi. 8, perilaku pengakuan dan penghargaan. 9, perilaku dukungan. 10, perilaku mencegah 10, perilaku mencegah konflik dan mengembangkan kelompok. 11, ada perilaku membuat jaringan. Mungkin segitu saja yang bisa kami paparkan dari kelompok 9. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa kami jawab di forum Zoom atau diskusi yang telah disediakan. Saya, Herda, sebagai moderator dan Rani sebagai anggota menyampaikan maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.